akan memenuhi janji saya yang tentang gimana cara memelihara satwa dilindungin. Ya, jadi selama ini banyak yang bertanya gimana sih cara membuat surat di BKSDA atau gimana sih cara urusnya di BKSDA. BKSDA tidak bisa membuat surat sertifikat SAT-SDN. Jadi yang bisa membuat surat dokumen-dokumen tersebut itu hanya bisa dilakukan sama penangkaran resmi dan terdaftar. Artinya apa? Artinya kita mesti harus beli di penangkaran resminya yang sudah terdaftar di BKSDA. Jadi contohnya kayak gini. Saya punya beberapa surat. Contohnya begini. Yang ini SAT SDN atau surat jalan. Ini sertifikat. Jadi SAT SDN itu surat jalan ya. Kepanjangannya ya surat angkut tumbuhan dan satwa liar dalam negeri. DN luar negeri. Kalau dia LN berarti luar negeri. Jadi setiap burung punya kode sendiri di penangkarannya. Nah biasanya dalam bentuk ring atau cincin di kakinya, di kaki burung. Nah itu di kode kaki burung. Kode kaki burung harus sesuai sama di sertifikatnya. Jadi kayak gini, ada nomor cincin sekian. Nah, jadi saya nggak perlu sebutin nomor cincin saya punya burung. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi di sertifikat dia sudah tertera atau sudah tertulis kode cincin dari penangkaran tersebut. Kodenya sekian dia harus sama cincin di kakinya ya. Dan biasanya ada lagi tulisan generasi F2 atau generasi kedua, artinya hasil penangkaran kedua. Nah hasil penangkaran kedua itu yang boleh diperjualbelikan sama penangkar tersebut. Jadi kalau F1 biasa itu masih milik negara. Jadi tetap dipertanggungjawabkan sama penangkarnya yang kelola, tapi dalam hak milik negara. Itu juga sudah tertulis atau tercatat di undang-undang di P19 2005 tentang penangkaran ya. Yang kalau teman-teman pengen lihat, pengen tahu tentang F2, tentang generasi, tentang Appendix 1, Appendix 2, itu sudah tertulis di P19 nomor 2 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar. Ya, ini SAT SDN atau surat jalan. Biasanya ada masa berlaku dari burung tiba, satwanya tiba sampai nanti harus kita pergi ke BKSDA setempat. Jadi untuk melegalisir. Nah, masa berlaku biasanya 7 hari atau seminggu. Nah, di sini kayak gini ada tulisan di sini. Masa berlaku dari bulan 3 bulan 12 2019 sampai 17 2012 2019. Nah, nanti kita di BKSDA minta legalisir sama mereka, tanda tangan dan stempel dari mereka. Ya. Jadi yang saya bilang tadi, kalau burung biasanya kodenya dari cincin atau ring, dia ada nomornya dan sesuai dari sertifikat tersebut. Nah, beda kalau kayak mungkin musang. Biasa kalau teman-teman yang lain musang lovers, ada musang binturong biasanya ya. Nah, itu dia pakai chip masukin dalam tubuh di musang tersebut. Nah, setahu saya sebegitu ya. Tapi kalau di burung dia
taruhnya di cincin. Nah, cincin tersebut biasa dari baby mesti dimasukin. Tapi kalau sudah besar begini nggak mungkin bisa lepas, ya. Ya, jadi perlu diketahui sama teman-teman bagi yang pengen pelihara burung rangkok, hornbill. Burung ini adalah burung yang cepat lapar karena dia dari tenggorokan ke usus pendek, jadi cepat dia mengeluarkan pupnya ya, atau kotoran, jadi membuat dia cepat lapar. Artinya apa? Artinya dia membutuhkan budget yang besar buat dipakannya, kasih makannya. Jadi ya mesti dipikirkan kembali jika ingin memeliharanya, karena ini burung yang exotic pet yang nggak semua orang pelihara juga, karena di alamnya juga memang langka ya. Dia termasuk appendix 2. Appendix 2 setahu saya tuh yang dilindungin tapi masih hampir punah, belum punah. Dilindungin tapi hampir punah, belum punah. Kalau punah, mau hampir punah begitu, itu appendix 1. Jika teman-teman sudah pelihara, rawatlah dengan baik, yang rawat dengan penuh kasih, karena burung ini juga di alamnya mungkin setahun cuma sekali dia berkembang biak, dan biasanya burung rangkok begini dia hanya mempunyai pasangan sekali seumur hidup. Jadi dia kalau pasangannya mati, dia nggak akan cari lagi pasangan yang lain. Jadi disebut juga burung setia. Jadi bagi teman-teman yang punya burung legal maupun ilegal, ya rawatlah dengan penuh kasih, ya. Jadi misalkan nggak sanggup lagi pelihara, dari mungkin yang saya bilang dari segi budget, pakannya yang boros, mungkin teman-teman bisa menghibahkan ke penangkaran, ke BKSDA setempat. Jadi kalau kita lepas lagi ke alam itu agak susah. Susahnya juga kenapa? Itu masalah itu juga ada tertulis di undang-undang yang saya sebutkan tadi, bahkan dari undang-undang PP nomor 7 2000 berapa saya lupa juga, ada pembahasan itu bahwa kalau burung liar terus tidak boleh atau harus direhab dulu baru bisa kembalikan ke alam. Jadi ya itu sih mungkin kerjaan harus dari instansi terkait, mungkin termasuk kayak BKSDA gitu. Jadi ya saya coba jelaskan sebentar, itu kayak kejiwaan burung, kesehatan burung itu juga mesti diperhatikan. Jadi dari alam pun kita kalau lepas mungkin di hutan juga kita mesti perhatikan juga di sananya masih bagus kah alamnya, atau dari segi pakannya tercukupi. Memang pertimbangannya sangat banyak kalau dilepas lagi ke alam. Jadi saran saya ya kita hibahkan, kalau sampai teman-teman juga nggak sanggup lagi pelihara gitu ya, jadi ya kita boleh hibahkan ke penangkaran atau konservasi setempat, atau menyerahkan ke BKSDA ya. Kalau kita
teman-teman punya ilegal pun kita menyerahkan, pasti PKSDA mensupport ya, pasti saya jamin tidak akan dipermasalahkan juga ya. Nah, blank. Sekian dari saya, bagaimana cara saya memelihara burung yang dilindungi ini dan bahkan yang langka ini. Ditunggu video saya yang lainnya. Saya Kokiwon, jangan lupa share dan like, komen. Thank you.